Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, qala rahimahullah ta'ala qawlihi wa qaulillahi azza wa jalla innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Syahidnya di yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Jadi sini an digabung dengan fiilnya menjadi apa? Masdar. Innallaha la yaghfiru syirkan. Ya, syirkak atau syirkau bihi. Jadi masdar kemudian menjadi umum. Syirik akbar atau syirik asghar. Jadi ini bahaya yang pertama, dosa yang tidak diampuni. Dosa yang tidak diampuni. Seorang meninggal tidak bertobat, meninggal dari kesyirikan, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dosanya tidak diampuni. Amalan yang dia bawa akan menjadi debu yang berterbangan. Amalan yang dilakukan campur dengan kesyirikan itu tidak berguna. Ya, tidak dinamakan ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qala al-Khalil alaihi salam wa janubni wa bani an na'budal asnam. Lihat. Kata Khalil alaihi salam dikaitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa janubni, jauhkan saya dan keturunan saya dari menyembah berhala. Kata Ibrahim At-Taimi rahimahullah, dinukil oleh At-Tabari dalam tafsirnya, wa man ya'man al-bala ba'da Ibrahim. Kira-kira siapa yang lebih aman dari bala seperti ini setelah Ibrahim? Dikatakan kalau saja Ibrahim alaihissalam, ya, yang dimana dia adalah Khalil Allah Subhanahu wa taala, seorang diperintah untuk mengambil petunjuk atau berpetunjuk dengannya. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi. Tapi bersamaan yang itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa junubni wa bani an na'budal asnam. Siapakah yang lebih aman dari kesyirikan setelah Ibrahim? Tidak ada. Kalau Ibrahim saja adalah rasul, kecintaan Allah Subhanahu wa taala, Khalil, ya. Bersamaan dengan itu dia masih takut kepada kesyirikan. Jadi perlu memang Nabi SAW selalu berdoa untuk diluruskan hatinya, tidak berpaling dari hidayah. Iya. Ini Nabi kita Muhammad SAW. Jadi ini pendalilannya. Ini sama ya, di ayat yang lain berkaitan dengan Ibrahim juga. Di surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ud du'a. Tatkala sudah diperintah untuk membangun Ka'bah bersama Ismail, sudah dibangun, apa dia minta? Rabbana taqabbal minna. Doa supaya apa yang diperintahkan itu diterima. Iya. Perintah dari Allah. Yang diperintah siapa? Khalil bersama lagi Ismail. Ka'bah dari perintah Allah. Bersama dengan itu, setelah itu dikatakan Rabbana taqabbal minna. Masih berdoa untuk diterima dari apa yang dilakukan. Jadi jangan seorang sudah sholat, sudah berharap ya sudah selesai dari kewajiban. Iya, tapi bagaimana kita berharap supaya amalan kita itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jangan tertipu, jangan kita merasa bahwasanya kita sudah sholat, kita sudah bertauhid, kita sudah seperti ini. Itu jangan merasa aman. Syaitan tidak berhenti sampai syaitan itu mengeluarkan kita dari Islam saja, tapi dengan langkah per langkah. Hadis yang ketiga atau dalil yang ketiga dari hadis kata Nabi fil hadis, ini hadis Mahmud ibn Labid.
Kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum syirkul asgar. Fasu'ila anhu qala riya. Kata Nabi SAW, yang paling aku takutkan terhadap kalian. Siapa kalian ini? Hah? Para sahabat. Lihat. Ridwanullahi alaihim. Lihat. Sahabat hidup bersama Nabi, hidup di zaman terbaik. Bersama itu Nabi SAW takut terhadap mereka yang namanya syirkul asgor, yang kecil saja. Bagaimana lagi yang besar? Ya. Fasu'ila anhu, maka ditanya darinya dari hal tersebut, yaitu riya. Ya, itu riya. Jadi riya di sini dikatakan syirik. Syirik. Kenapa syirik? Dikatakan riya syirik. Karena pada hal tersebut, pada riya itu ada pemalingan ibadah dalam bentuk mengharapkan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Mengharapkan sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau salat dia riya, dia harapkan apa? Dia harapkan pujian. Walaupun dia salat untuk Allah, tapi dengan tegaknya salat ini untuk dipuji, untuk didengar, untuk dibilang, untuk apa? Iya. Dan pembahasan riya ini itu detail ya. Bagaimana riya ini? Saya mau ambil satu pertemuan saja. Tapi iya, intinya riya. Ini riya dari syirik kecil. Syirik kecil. Jadi kalau seorang membangun ibadahnya di atas riya, maka apa yang dilakukan ini? Itu tidak diterima. Jadi dia berkaitan dengan ibadah yang dilakukan. Ya, ibadah yang dilakukan. Kalau dia tegak mulai berdiri melakukan ibadah, kemudian ibadahnya ini untuk orang lain, maksudnya dipuji, dibilang, maka apa yang dilakukan ini tidak diterima, batal. Tapi tidak membatalkan dari amalan yang lain. Makanya disebutkan para ulama, kalau riya ini masuk pada ibadah yang munfasil, terpisah, maka cukup riya ini membatalkan apa yang dimasuki oleh riya dari ibadah. Misalnya kita seorang bersedekah, taruhan untuk bersedekah 20.000, 10.000 satu orang, 10.000 satu orang. 10.000 ke fulan ikhlas, 10.000 ke fulan riya. Maka 10.000 ke fulan ini yang satunya si A ini diterima. Dan 10.000 lagi ke mana? Ke si B, karena dia riya maka batal. Iya. Nggak, uang diambil tapi kita tidak menerima pahala. Itu dia rinciannya. Kalau muttasil, ya yang jelas. Seperti sholat dari awal sampai akhir, itu saling berkaitan, tidak terputus. Rukuknya dengan sujudnya itu satu kesatuan, ya, dihitung satu dari ibadah sholat. Di ibadah sholat. Insya Allah nanti kita tambah lagi. Taib. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man mata wa huwa yad'u lillahi niddan dakhala an-nar. Ini dari bahayanya kesyirikan juga. Seorang kalau dia meninggal dalam keadaan dia berdoa untuk Allah Subhanahu wa taala atau menjadikan untuk Allah Subhanahu wa taala, di situ apa? Ada cetakan lain? Sama. Hah?
Ada yang lain sama? Hah? Saya sabar ya. Ada cetakan lain? Hah? Tidak ada? Tidak ada? Semuanya sama? Man mata wa huwa yad'u lillah. Hah? Itu yang saya tanya tadi. Saya baca tadi, man mata wa huwa yad'u lillah. Di situ apa? Ya kan? Ini siapa yang ceritakan begini? Ini apa lafadznya? Yad'u lillah kan? Yad'u min dunillah. Gitu. Kalau yad'u lillah, nah itu dia. Dalam hadisnya itu yad'u min dunillah, bukan yad'u lillah. Makanya saya juga pernah waktu belajar di RBA 3 teringat lagi. Ini lafadznya salah. Man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, sebagai tandingan, dakhalan nar. Rawal Bukhari. Jadi ini bahayanya kesyirikan. Siapa yang meninggal dalam keadaan dia berdoa kepada selain Allah, maka dia akan masuk neraka. Jadi ini tempatnya. Dia akan masuk ke dalam neraka. Oleh karena itu dalam sambungannya kata Ibnu Mas'ud, wa qultu ana man mata wa huwa yad'u lillahi nid wa huwa la yad'u min dunillahi niddan dakhalal jannah. Dan siapa yang meninggal tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan masuk surga. Jadi ini ucapan Ibnu Mas'ud, ya, kebalikan dari ucapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wali Muslim an Jabir radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ini apa? Syartiyah tapi bermakna umum. Siapa saja. Man laki Allah la yushriku bihi syai'a dakhala al-jannah. Wa man lakiyahu yushriku bihi syai'a dakhala an-nar. Jadi sama, siapa yang meninggal berjumpa dengan Allah dalam keadaan dia berbuat syirik, maka dia akan masuk neraka. Dia akan masuk neraka. Jadi ini dari bahaya-bahaya kesyirikan, ya. Dan banyak lagi bahayanya, dalam Al-Qur'an banyak. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an mansura. Ya kan? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Ini dari dalil yang menjadikan pelakunya ini mendapatkan atau kesyirikan ini sangat berbahaya. Baik. Jadi ini selesai kita. Ya. Adapun munasabah dari bab ini disebutkan setelah bab sebelumnya itu. Bab sebelumnya itu dua bab sebelumnya apa? Tentang apa? Keutamaan tauhid dan bagaimana seorang yang mentahqiq tauhid. Iya. Dari keutamaan ini bagaimana kita supaya selalu berada di atasnya, ya. Dikatakan selalu orang yang bertauhid, itu dengan apa? Takut kepada kesyirikan, supaya tidak terjatuh dalam kesyirikan, karena kesyirikan akan membatalkan tauhid. Karena kesyirikan akan menjadikan keutamaan yang kita miliki itu akan tidak kita miliki lagi karena kesyirikan ini. Jadi itu hubungannya, ya. Adapun hubungannya dengan tauhid selesai tadi. Baik. Kita baca ini ya. Masailnya ya. Saya sudah niatkan dari rumah saya mau baca masailnya. Kalau kita tunda lagi, kita sudah ringkas di masalah dalil yang dibawakan, jadi kita cukupkan satu bab insyaallah.
Qala rahimahullah taala. Siapa yang membaca? Mana mic-nya? Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah fihi masailu al-ula al-khawfu minasyirki. Iya. Siapa yang baca itu? Oh. Kata beliau fihi masail al-ula al-khawfu minasyirk. Yang pertama takut kepada kesyirikan. Ini sudah. Kenapa kita takut pada kesyirikan? Kenapa takut pada kesyirikan? Iya, karena bahaya kesyirikan sangat banyak. Di antaranya akan menghapuskan amalan yang kita lakukan. Ya. Dan kesyirikan, kalau ada kesyirikan maka amalan yang kita lakukan itu tidak dianggap apa? Ibadah. Ini dari bahaya-bahaya kesyirikan. Iya, bahaya-bahaya kesyirikan. Kedua, Atsaniyatu anna ar-riya'a minasyirki. Ria itu dari kesyirikan. Iya, ria itu dari kesyirikan. Sudah saya sebutkan tadi. Karena di dalamnya ada sorf ibadah dari bentuk mengharapkan selain Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pujian dari manusia, mengharapkan pandangan dari manusia dan selainnya. Iya, dari ria itu. Ats-tsalitsatu annahu minasyirkil asghar. Iya, disebutkan syiriknya adalah syirik asghar. Iya, disebutkan syiriknya ini syirik asghar, yaitu hanya membatalkan apa? Ibadah yang dimasuki oleh ria saja. Tidak membatalkan amalan yang sebelumnya dan amalan yang kita akan lakukan setelahnya ketika kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'atu annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala salihin. Iya. Nabi SAW takut, bahkan sangat takut dari kesyirikan, dan takutnya ini kepada orang-orang soleh dari sahabat. Seperti dalam hadis ya. Jadi kalau sahabat saja ini Nabi SAW takut mereka terjatuh dalam kesyirikan dan syiriknya dia syirik asghar. Lalu bagaimana lagi kita? Lalu bagaimana lagi takutnya Nabi SAW seorang jatuh pada syirik akbar, syirkul akbar. Naam. Al-khamisatu qurbul jannati wan nar. Dekatnya surga dan neraka. Di mana ini? Mana hadisnya? Iya, yang memisahkan kita surga dan neraka kematian. Kematian saja. Kalau kita meninggal di atas kesyirikan, seorang meninggal di atas kesyirikan, neraka. Seorang meninggal di atas tauhid, untuknya surga. Ya, untuknya surga. Kalau meninggal di atas kesyirikan, neraka mutlak. Ya. Tidak ada lagi rincian. Masuk dan kekal. Kalau seorang meninggal di atas tauhid, untuknya surga. Iya, bisa mutlak, bisa masuk tanpa hisab wala adab, bisa juga apa? Setelah Allah Subhanahu wa taala memasukkan dia dulu dalam neraka. Itu rinciannya ya. Nah, As-sadisatu al-jam'u baina qurbihima fi haditsin wahidin. Iya, kumpul antara dekatnya surga dan neraka dalam satu hadis, yaitu hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. As-sabi'atu annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar walau kana min a'badin nas. Kata beliau bahwasanya siapa yang berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat syirik, maka dia akan masuk surga. Dan siapa yang berjumpa dengannya dalam keadaan dia berbuat syirik, maka dia masuk neraka. Walau kana min a'badin nas. Iya, walaupun dia adalah manusia yang paling hamba yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala khitab Nabi Muhammad SAW, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Iya. Dihapus amalannya, tidak ada amalan lagi yang dia bawa. Ini Nabi SAW. Nabi SAW ini peringatan besar. Di khitab Nabi SAW, iya, bukan berarti Nabi SAW akan jatuh dalam kesyirikan, tapi ini untuk bentuk peringatan besar kepada umatnya. Kalau Nabi SAW
itu diberikan peringatan seperti ini, bagaimana lagi umatnya. Nah, الثامنة المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبارة الأصنام. kata beliau, permintaan dari Khalil. Khalil itu kecintaan tertinggi setelah mahabbah. Ini perbedaannya antara mahabbah dengan Khalil. Khalil itu tingkatannya lebih di atas dibandingkan mahabbah. Rasulullah SAW apa? Khalil. Hah? Khalil. Khalil. Jadi kalau orang bilang Habibullah, berarti menjadikan dia di bawah derajat Khalil. Jadi katakan Rasulullah Khalilullah, Ibrahim Khalilullah. Katakan Habibullah, berarti menurunkan derajatnya. Ya, disebutkan oleh Ibnu Al-Iz rahimahullah dalam syarahnya Aqidah Tahawiyah, itu tingkatan cinta ada 9 kalau tidak salah, 9 atau 6. Yang pertama itu tingkatannya adalah Al-Khalil. Al-Khalil. التاسعة اعتباره بحال الأكثر لقوله رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. طيب. Kita belum jelaskan ya. Su'alul Khalil lahu wa li nabi wa li banihi wiqayata ibadatil asnam. Permintaan untuk dijaga dari mengibadahi asnam, berarti dijaga dari kesyirikan. Ya. Ini penting. Ibrahim sebagaimana disebutkan oleh Ibrahim At-Taimi. Iya. Mayyaman al-bala' ba'da Ibrahim. Siapa yang lagi yang aman bahaya kesyirikan dari setelah Ibrahim? Kalau Ibrahim saya seperti ini, bagaimana lagi kita? Kata beliau, i'tibaruhu bihalil aktsar liqaulihi rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Ini bentuk ibrah, pembelajaran dari keadaan banyaknya manusia, karena kesyirikan tersebut membuat manusia itu banyak tersesat. Iya. Nah, العاشرة فيه تفسير لا إله إلا الله كما ذكره البخاري. kata beliau, padanya tafsir la ilaha illallah. Padanya tafsir la ilaha illallah. Bagaimana modelnya ini? Iya jelas ya. Tafsir la ilaha illallah itu apa? Bagaimana sempurna la ilaha illallah kalau dia harus jauh dari kesyirikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Man kana yarju liqa rabbih falyamal 'amalan shalihan." Ini dua. Ini tauhid dengan apa? Mutaba'ah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan dia tidak mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagaimana caranya kita tidak mensyirikatkan ya? Dengan cara ini kita belajar mengetahui kesyirikan dan kita takut dari kesyirikan. Ya, kita takut jatuh dalam kesyirikan supaya la ilaha illallah itu terus ada dalam diri kita. Seperti itu. Kama dzakarul Bukhari. Ya, disebutkan kama dzakarul Bukhari, mungkin tafsir la ilaha illallah dari semua bab. Semua bab yang bahas tentang tauhid atau kesyirikan itu masuk dalam tafsir la ilaha illallah. Bagaimana kesempurnaan la ilaha illallah. Nah, ini disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Al-hadiyata asyrata fadilatu man salima minasyirki. Keutamaan orang yang selamat dari kesyirikan. Apa keutamaannya? Dakhulal jannah. Masuk ke dalam surga. Masuk ke dalam surga. Tapi nanti insyaallah kita tambah ya, karena kesyirikan harusnya kita bahas panjang lebar di sini. Tapi nanti insyaallah, karena syirik saya sudah singgung-singgung sedikit juga di kitab-kitab sebelumnya tentang kesyirikan ya. Dan semoga mungkin itu bisa menambah dari pengetahuan insyaallah. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.